Halo semua, aduh gue seneng banget hari ini karena akan membicarakan sesuatu device yang berbeda. Device yang bisa ngebantu kita tidur. Tidur itu penting, penting banget. Misalnya lo mau kurus pun, mau sehat pun, itu ada 3 hal yang penting selain makan yang sehat, olahraga yang cukup, tapi istirahat atau manajemen stres yang penting banget diatur. Tidur itu untuk orang dewasa minimal banget katanya menurut riset adalah 5 jam. 6 jam lebih baik, 7 jam lebih baik. Untuk semakin kecil, semakin muda, anak kecil butuh sampai hingga 12 jam kalau bayi misalnya minimal. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya tidur. Kurang tidur itu bisa bikin kita nggak fokus, kecapean, nggak bisa mikir, pokoknya kemana-mana, sehingga akhirnya ujungnya juga bisa bikin kita sakit. Dan itu penting banget. Tidur adalah masalah yang cukup serius untuk banyak orang. Makanya penting banget ada video hari ini. Oke, gini, 28 juta orang Indonesia, atau lebih dari 28 juta orang Indonesia berdasarkan riset, itu mengalami masalah dengan tidur. Insomnia, banyak banget, sleep apnea, segala macam masalah-masalah tidur, entah itu ngorok, entah itu terganggu. Salah satunya adalah terganggu oleh suara, noise di sekitar kita yang bisa entah itu mengagetkan atau terlalu berisik. Misalnya kita tinggal di sebelah rel kereta api, di dekat airport, atau kita tinggal di daerah yang ada tempat partinya, tangga dangdutan lah, atau apapun itu yang bikin kita nggak bisa tidur malam. Itu penting banget. Blocking suara menjadi krusial dengan bantuan gadget ini. Oke? Ini adalah Bose Sleep Buds 2. Rasanya nggak pernah dengar yang pertama? Iya, karena yang pertama memang ada masalah dengan baterainya sehingga mereka harus recall dan refund semuanya. Bose melakukan itu semua tapi nggak sampai Indonesia kayaknya waktu itu. Di luar sana ada masalah dengan baterai, dia recall dan dia refund semuanya. Dan yang kedua ini gue udah coba semalam, dan kalau nggak salah 2 malam gue coba. It works perfectly, terutama dalam masalah baterainya. Gue bahas dulu ya. Oke. Ini adalah earbuds-nya. Jadi sederhana aja, kita pasang di kuping kita. It blocks the sound. Pada prinsipnya, ini adalah earbuds tapi bukan earbuds biasa, artinya tidak bisa dipakai buat telepon. Satu, tidak ada mic-nya berarti. Dan yang kedua, dibentuknya yang kecil dan ringan ini adalah juga mengorbankan kualitas suara. Kualitas suara yang dimaksud adalah untuk musik. Misalnya kita mau musik yang benar-benar bagus, jangan cari di sini. Ini bukan mengeluarkan musik, oke? Ini fungsinya untuk tidur. Fungsi pertama untuk tidur tadi adalah dengan ngeblok suara. Kenapa dibikin kecil ini dengan mengorbankan beberapa fitur tadi? Yaitu untuk biar dipakai di kuping nggak ngeganggu saat tidur. Dan itu bener. Gue coba semalam tidur pakai ini sampai pagi itu nggak lepas. Yang penting adalah nggak lepas. Nggak lepas tuh artinya berarti ya bisa aja orang kalau tidur goyang sana goyang sini, madep kanan madep kiri, akibatnya lepas besok paginya. Dan bisa aja di antara lepas itu kita dengar suara terus keganggu tidurnya, hilang poinnya. Nah tapi ini nggak lepas sama sekali semalam. Thumbs up, itu berhasil. Kedua, bukan cuma ngeblok suara, tapi juga menambahkan suara yang soothing. Jadi suara-suara ambience yang enak banget bisa diatur di aplikasinya, namanya Bose Sleep, ada juga di iOS atau Android. Lo bisa pilih ambience yang misalnya lo lagi di hutan, atau lagi denger hujan, atau lagi denger angin, atau apapun yang mungkin cocok dengan lo kalau tidur. Nambahin itu semua. Jadi selain ngeblok suara, dia nambahin suara sendiri yang bikin ambience tidur itu jauh lebih enak. And it works. Satu lagi poin penting untuk earbuds ini atau sleep buds ini bekerja dengan baik adalah ketahanan baterainya. Nggak ada gunanya dong kalau kita untuk sleep buds tapi disuruh tidur di atas 5 jam, 6 jam, tapi baterai cuma bertahan 2-3 jam. No, it lasts more than 10 hours. Jadi semalam gue tidur tuh kalau nggak salah jam 10-an, bangun jam 5-an, itu udah cukup. Ya nggak sampai 10 jam memang tidurnya, tapi baterai masih banyak, masih ada sekitar 30%-an kalau nggak salah gue cek. It works well. Casingnya juga oke banget. Casingnya berlaku sebagai tempat charging baterai juga, ada baterai dalam casingnya. Dan dia slide depan atas bawahnya ini juga halus banget, elegan banget. Kayak lo sebelum tidur mau minum pil obat. Enggak, tapi yang ini nggak dimakan. Itu kece banget. Bawahnya ada rasa-rasa bahannya berbuat dari karet, jadi artinya nggak akan kegeser di meja lo. Cukup sticky di bawahnya, tapi sekitarnya ini warna bronze yang gue bilang ini, itu juga menunjukkan kelasnya.
Ditambah ini di charging dengan USB-C. Alright, dan kita ngomongin aplikasinya. Aplikasinya juga kece banget. Aplikasinya namanya Bose Sleep. Jadi kalau kita buka, kita nyalain, connect your sleep buds. Seperti dilihat aplikasinya itu, gue saking kedapnya nggak bisa dengar suara gue sendiri. Gue pasang satu aja ya. Oke, aplikasinya ini sangat gampang. Basically, kalau mau cari suara-suaranya ada di My Sounds. Itu bisa di-play suara seperti Ode, Tranquility, Wanderlust, Fabled, Gilded Dream. Ini window seat, starboard, outbound, boardwalk, altitude, rustle, rinse. Ini banyak banget suara-suara yang sedikit beda-bedanya tipis banget, tapi enak banget bawa ambience, lo tidur. Gue udah mulai ngantuk. Dalam aplikasinya ada sound library-nya. Lo bisa cari suara-suara di luar itu yang harus di-download dulu dari servernya mereka. Banyak banget di sini. Bisa dicari naturescapes atau tranquilities, macam-macam, banyak banget. Dan settingan-settingannya juga nggak cuma itu doang, bisa alarm. Artinya alarm bisa dibangunin. Misalnya lo tidur sama pasangan, istri, atau misalnya sama anak-anak, lo tidur itu tanpa alarmnya nggak bangunin mereka. Alarmnya langsung ke kuping ini. Jadi lo bisa bangun sendiri tanpa nggak ganggu mereka. It works for me. Oke, dan dia ada yang namanya phone free mode. Jadi misalnya untuk yang merasa terganggu, ada gangguan wifi atau segala macam sinyal-sinyal dari smartphone mau ditaruh di ruangan lain, ini juga bisa bekerja tanpa smartphone deket dia. So, it works bahkan tanpa ada gangguan-gangguan seperti sinyal lah. Terus juga ada pilihan dark mode, always nice, atau light mode, terserah silahkan. Terus juga sisanya gampang. Sisanya itu product tutorials bisa dibaca-baca, alerts bisa dibikin, volume safety-nya biar nggak kegedean, macam-macam. Bisa dinamain, ganti nama. Dan baterainya seperti dilihat, nih sudah gue masukin ke charging case-nya lagi, masih 100% kanan kiri. So, sekarang tinggal kalian menentukan seberapa penting arti tidur buat kalian dan seberapa kalian terganggu tidurnya. Jadi memang device ini harganya nggak murah, di atas 3 juta. Tapi kalau misalnya harga tidur buat kalian itu jauh lebih berharga dari harga ini, I think it's worth it. Kalau tidur kalian terganggu noise yang eksesif, tinggal di daerah yang kencang suaranya, tidak mau terganggu, pakai ini, dan tidak mau mengganggu orang lain juga bahkan dengan alarm-alarm kita, ini berguna banget. Konsul ke dokter mungkin penting buat yang mengalami gangguan tidur sebelum kita memutuskan untuk membeli ini. Tapi kalau misalnya mau coba aja, silahkan. Untuk gangguan yang ditentukan, ini berguna banget. Jangan dijadikan headphone biasa, tapi ini khusus buat tidur. Bahkan bisa berarti daripada TWS-TWS lainnya kalau ini benar membantu kalian dengan masalah kalian. Alright, sampai ketemu di mimpi berikutnya. Bye now. Be nice.